Berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Silakan duduk anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Ada yang nggak hadir hari ini? Ya, kita doakan temannya yang tidak hadir. Kalau dia sakit, biar diberikan kesehatan, kesembuhan. Ibu absen ya. Ketika Ibu panggil nama, kalian sebutkan nama bunga ya. Dewa Ayu Ocha Pradnya. Ya. Dewa Ayu Pradnya. Dewa Ayu Yesa Wikantari. Igede Bagus Adi. Jepun. Igede Tejo Arimbawo. Igede Vio Krisnawan. Igusti Agung Ayu. Anggrek. Udah ada tadi anggrek ya? Yang lain? Ayo, kan banyak nama bunga. Ayo sambil merefresh diri. Ingat nama bunga itu banyak ada. Anggrek sudah ada tadi. Tulip kan bisa? Oh sudah. Yang lain banyak bunga. Matahari. Gusti Ayu Agung Mani tadi ya? Dah. Agung Putri. Gusti Ayu Agung Mani. Cempaka. Ketut Rama Mahardika. Kamboja. Imade Bagus Wina. Mana Bagus Wina? Ya. Cempaka. Made Surya Masta. Inengah Teguh Arte. Sandat. Made Gede Anantap. Iputu Agus Antoni. Apa? Bunga bangkai. Putu Agus Revan. Ayo Revan, bunga apa? Bunga apa Revan? Bunga lili. Anggi Dika. Nikade Ayu Pradewi. Bunga Teratai. Kadek Melani. Loh Kadek Dinda. Nadia. Putu Anindia. Margot. Putu Ratna. Apa Ratna? Bunga pucuk. Putu Nadia. Kembang sepatu. Davino Abdal. Ya. Mawar merah. Mawar itu banyak ya. Ada yang merah, ada yang putih, ada yang kuning. Tadi dijawab ada yang hitam. Nah, hari ini? Baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Baguslah kalau gitu. Berarti siap belajar ya? Siap belajar hari ini? Siap. Nah, untuk menguji kesiap. Nah, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini.
Jadi sebelumnya, ini sebelum itu, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin tahu juga bagaimana memahami perasaan secara langsung. Nah, Ibu bagikan kertas ya. Jadi nanti anak-anak ditulis di sini. Dan kamu. Dan kemudian mengapa? Apa yang harus dilakukan agar fokus hari ini? Ayo, waktunya 2 menit aja untuk menggambarkan perasaan anak-anak. Jadi nomor berapakah saya? Terus mengapa? Mengapa anak-anak memilih nomor itu? Misal kalau memilih nomor 1, mengapa saya milih nomor 1? Kalau sudah, silakan ditempelkan di sini. Apa itu warnanya? Pink ya. Pink, kemudian hijau sama kuning. Yang sudah? Ayo silakan ditempelkan sesuai dengan warnanya. Ayo bisa silakan ke depan. Ibu lupa buat spidol. Sudah ya? Sudah semua? Kipasnya naik kecilin dikit, terbang jadinya semua. Tuh kan? Terus ya? Yang sudah duduk dulu. Sudah semuanya? Sudah? Kalau sudah. Ada yang milih nomor 1. Kenapa memilih nomor 1? Karena diberikan uang jajan lebih oleh orang tua. Jadi lebih semangat ya, diberi uang jajan lebih oleh orang tua, jadi ke sekolahnya semangat gitu. Terus ada yang memilih nomor 10. Karena habis lihat seseorang belajar dan ice breaking. Jadi itu yang menggambarnya ada love-nya.
Nah, terus kemudian ada yang memilih selain kebanyakan memilih nomor 1 ini. Memilih nomor 1 berarti nomor satu dan 10, nomor 11, ada lagi satu. Kalau saya senang mengikuti pembelajaran kiri ini. Nomor 11. Mana nomor 11? Wih, berarti melotot ya. Melotot matanya. Berarti dari emoji ini, jadi anak-anak apa yang bisa diambil di situ? Kesadaran diri. Kesadaran diri. Kesadaran diri, manajemen diri. Kesadaran diri itu artinya anak-anak itu belajar datang ke sekolah itu dengan kemauan sendiri. Jadi bisa memanajemen sendiri. Bagaimana memanajemen sendiri? Bangun pagi, tidak dibangunkan orang tua, langsung sarapan dan lain sebagainya. Sebelumnya coba berdiri semuanya dulu. Coba berdiri. Kita SB ya. Dah, siap ya? Biar lebih gembira. Jadi kan tadi anak-anak memilih nomor 1 ya. Semuanya happy. Gak ada yang tertekan kan? Gak ada yang mau pulang. Enggak, ya oke, kita belajar ya. Nah, speakingnya gampang banget, hanya tepuk semangat agar anak-anak lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Ayo, udah semangat ya. Ibu lanjut ya. Ya, silakan duduk dulu. Nah, selain itu juga kita harus punya kesepakatan. Jadi di mata pelajaran Ibu ya, mata pelajaran IPS kita ada kesepakatan. Sepakatannya berdoa sebelum pembelajaran. Sudahkah kita berdoa? Sudah. Terus kemudian keseruan dalam belajar atau belajar itu menyenangkan. Sudah senang hari ini kan? Tadi anak-anak sudah melihat emoji tadi yang lucu-lucu. Ada yang memilih hanya 2 aja. Apa? Senang hati, tertawa, dan love. Berarti penuh dengan cinta di sini, cinta kasih. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Nanti pada saat diskusi gimana? Tidak boleh semau sendiri. Jadi harus menerima pendapat dari teman satu kelompok. Kemudian satu orang berbicara dan yang lainnya mendengarkan. Jangan biasakan semuanya berbicara. Paham? 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 Nah, kemudian kita lanjut ya. Nah, jadi ini kesepakatan ini itu adalah sama seperti tadi. Membentuk kesadaran diri, pengambilan keputusan, dan belajar bertanggung jawab. Lanjut ya. Jadi, Ibu sampaikan sebelum kita lanjut ke materi, tujuan pembelajaran. Jadi Ibu harapkan setelah peserta didik mengikuti pembelajaran melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran based learning, peserta didik dapat menganalisis peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dengan diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan kata-kata sendiri. Nah, jadi kan Ibu sudah bentuk kelompok kan? Sudah bentuk kelompok. Kemudian, nah sebelum kita mulai, dia dengarkan video pembelajaran ini dulu ya. Baik semuanya, kembali lagi di channel portal edukasi. Pada kesempatan ini kita membahas tema 1 bab 4, yaitu tentang peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia.
Kita mulai dengan pengertian lembaga sosial. Ada dua pengertian nih dari lembaga sosial. Yang pertama, lembaga sosial merupakan keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Kemudian pengertian yang kedua, lembaga sosial merupakan suatu gabungan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan dalam masyarakat. Lembaga sosial terbentuk berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan, sehingga timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma atau masyarakat. Norma sendiri adalah aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. Dalam masyarakat dikenal dengan 4 tingkatan norma, yaitu cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Jadi, fungsi utama dari lembaga sosial sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakat. Nah, lembaga sosial itu bisa dibagi menjadi lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Selanjutnya, kita bahas peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kita telah tahu bahwa lembaga sosial bisa dibagi menjadi 5 macam. Nah, setiap dari lembaga tersebut punya peranan masing-masing dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kita bahas satu persatu ya. Nah, lembaga keluarga itu berperan penting untuk membentuk kepribadian individu agar dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan benar. Karena keluarga merupakan lembaga pertama yang membentuk kepribadian individu itu sendiri. Selanjutnya, lembaga agama berperan dalam pemanfaatan sumber daya alam dengan cara menyeimbangkan kehidupan manusia antara dunia dan akhirat. Pendidikan agama menuntun individu untuk berperilaku baik terhadap sesama manusia, makhluk hidup lain, dan lingkungan alam di sekitarnya. Sedangkan peranan lembaga ekonomi yaitu menjaga keseimbangan dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan aturan-aturan yang berlaku, sehingga para pelaku produksi dapat memanfaatkan ketersediaan sumber daya alam secara efektif dan efisien. Kemudian lembaga pendidikan, peranannya yaitu memberikan kesadaran, menjaga dan melestarikan alam melalui pendidikan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Kemudian kalau peranan lembaga politik yaitu membentuk suatu undang-undang yang dapat mengatur dan melindungi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Selanjutnya, peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya manusia. Lembaga keluarga peranannya yaitu tempat sosialisasi pertama bagi anak. Lingkungan keluarga, anak itu bersama dengan ayah dan ibu diajak memahami lingkungan yang lebih luas, sehingga pada saatnya nanti seorang anak itu benar-benar siap untuk hidup dalam masyarakat. Kemudian kalau peranan lembaga agama yaitu sistem keyakinan dan praktik keyakinan dalam masyarakat. Nah, sebagai umat beragama, semaksimal mungkin berusaha untuk terus meningkatkan keilmuan kita melalui rutinitas ibadah sekaligus menguatkan rohani kita. Kemudian kalau peranan lembaga ekonomi yaitu lembaga ekonomi mengatur hubungan antara manusia dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Selanjutnya peranan lembaga pendidikan yaitu lembaga pendidikan merupakan tempat berlangsungnya kegiatan belajar yang dilakukan untuk mengubah tingkah laku seseorang menjadi lebih baik melalui hubungan dengan lingkungan sekitar. Kalau peranan lembaga politik yaitu suatu badan khusus yang mengatur pelaksanaan kekuasaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tertib kehidupan bermasyarakat. Nah, yang mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, sekarang bagaimana peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya manusia? Ada yang tahu nggak? Bagaimana peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya manusia? Ya? Ya. Ada yang lain jawabannya? Ada yang lain? Itu aja?
Ada yang menjawab lain? Silakan angkat tangannya kalau gitu. Ada yang lain jawabannya? Ada yang menjawab lain dari itu? Sudah ya? Jadi apa itu lembaga sosial? Ya, angkat tangannya, jangan ragu-ragu ya. Gimana nih, Mister? Saya Ibu. Ya. Lembaga sosial adalah lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Ya, ada yang lain lagi? Ada yang punya pendapat lain? Sudah ya, paham ya? Ibu lanjut ya. Nah, ini Ibu sedikit, anak-anak kan sudah Ibu kasih tugas kelompok kan minggu sebelumnya. Sudah kan? Sudah. Sudah dikerjakan? Sudah. Kalau gitu kita presentasikan ya sekarang ya. Kelompok menulis siap? Mana kelompok menulis? Angkat tangan dulu. Kelompok video. Kelompok PowerPoint. Apa? Oh, menggambar ya. Siap? Siapa yang mau maju duluan? Anak-anak, tugas yang sudah anak-anak kerjakan di rumah itu sempurnakan dulu. Sebelum nanti kita akan presentasikan masing-masing kelompok. Silakan bekerja. Sempurnakan lagi kerja berkelompok. Semua kedua-duanya ya, kedua-duanya. Ke yang dua kelompok itu. Lembaga sosial. Beberapa contoh. Terus kalau ini mana dia penjelasannya? Oh ini. Kan bisa dikasih begini, begini kan. Untuk menghubungkan begini, begini. Makanya disempurnakan lagi. Sudah bawa spidol? Ini dia ya. Ini pakai spidolnya. Biar gede. Terus yang ini? Ini contohnya, ini fungsi. Karena biar nggak sedih saya tambah yang lain. Kan lebih sempurna dia. Kerjakan kelompoknya masing-masing.
Kerja sesuai kesepakatan kita tadi ya. Kan kita udah buat kesepakatan tadi. Apa kesepakatannya? Ayo kerjakan kelompoknya sendiri-sendiri. Dah. Yang kelompok menggambar itu materinya lembaga sosial. Yang kelompok menulis itu materinya peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Sedangkan kelompok benerin duduk lihat di depan. Dari kelompok penggambar. Repan kenapa nih? Hah? Kamu bisa? Oh iya. Ayo masih ada waktu, silakan dikerjakan. Apa hilang? Aneh. Ini sudah nih, kelompok menggambar sudah. Sudah, coba Ibu lihat ya. Sudah bawa stiker untuk menempel ini atau dipegang nanti? Oh, dipegang.
Sudah? Sudah semua? Siap presentasi ya? Siapa yang mau duluan nih? Siapa yang mau duluan? Kelompok ini? Kelompok apa? Kelompok video. Ya. Kelompok video, silakan present ke depan. Nah, ini tugas dari kelompok video. Silakan kelompok video. Perkenalkan, kami dari kelompok video akan mempresentasikan tentang bagaimana peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya manusia. Terlebih dahulu, kita akan memperkenalkan diri. Dari saya, perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Pratnya Pramesti. Saya Nikade Ayu Pradewi. Saya Gede Kusumarta Negara. Jadi dari kelompok video diwakilkan oleh 3 orang ya sebagai pembicara. Gimana kelompok video? Sepakat kan dengan teman-temannya 3 orang ini? Mempercayai ya? Ya, silakan. Silakan. Nggak mau ya? Yang lainnya disimak ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Di kelompok video, saya akan membacakan peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya manusia (SDM). Sangat penting karena lembaga sosial berperan dalam selanjutnya contohnya akan dibacakan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Idewa Iskandar Yoga dari kelompok video yang untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi manusia, mengelola SDM dengan sebaik-baiknya, membantu pembangunan bangsa Indonesia, dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Maka saya dari kelompok video. Saya akan membacakan tentang lembaga sosial. Lembaga sosial juga memberikan tugas kepada kita masyarakat. Tentang bagaimana bersikap dan berperilaku. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Maka nama saya Dewa Yudha Asmari dari kelompok video. Dan kami menjelaskan fungsi dari lembaga sosial. Lembaga sosial tidak berfungsi untuk menjaga masyarakat yang saling membutuhkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
lembaga pelajar yang sebagai bentuk sosialisasi pertama bagi anak-anak. Lembaga agama berperan dalam mengembangkan kehidupan manusia antara dunia dan akhirat. yang memiliki peran penting dalam memanfaatkan sumber daya manusia atau SDM agar manusia berperan dalam membentuk, mengembangkan, dan mengoptimalkan potensi. Berikut beberapa peran lembaga secara pemanfaatan SDM. Mohon perhatian kepada anak-anak ANBK yang sesi 2, silakan masuk di ruang kelas 8A untuk menunggu persiapan. Sekali lagi anak-anak yang ikut ANBK sesi yang kedua, silakan masuk di ruang kelas 8A. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewa Imran Evaluasi dari kelompok video. Saya akan menjelaskan pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial memberikan pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku untuk masyarakat. Lembaga sosial juga memberikan pedoman kepada masyarakat agar dapat menemukan sikap baik ketika menghadapi suatu. Ada lagi om? Ada lagi om? Sudah ya? Beri plus dulu ya untuk kelompok video. Sudah sangat bagus. Jadi anak-anak sudah paham ya bagaimana membuat media pembelajaran. Silakan, bantu lagi gimana? Ya. Tidak. Perkenalkan, nama saya Nimade Nadia Utami dari kelompok menulis. Jadi pertanyaannya, bagaimana peran lembaga ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya manusia? Saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia. Jadi jawabannya adalah peran lembaga ekonomi, yaitu lembaga ekonomi yang mengatur hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Perkenalkan, nama saya Imade Bagus Winadharma dari kelompok Mengamar. Saya akan bertanya apa yang dimaksud lembaga agama menurut pemanfaatan sumber daya manusia. Gimana? Gimana kelompok video? Saya akan menjawab pertanyaan dari De Bagus. Peranan agama, yaitu agama memiliki peran sebagai sistem dan praktik keyakinan dalam masyarakat, karena agama merupakan lembaga atau institusi penting yang mengatur kehidupan rohani manusia. Nah. Gimana? Sudah selesai? Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, tolong dimaafkan ya. Terima kasih.
Beli sekali lagi, tepuk tangan. Yang sekarang kelompok apa yang mau maju? Menggambar apa menulis? Ayo, yang mana? Menggambar apa menulis? Menggambar aja ya. Ya, menggambar. Kelompok menggambar itu yang mewakili berapa orang? Apa semua yang ke depan? 3. Ya, di sini aja boleh. Biar di tengah-tengah, biar dilihat sama temannya semua. Bertiga. Yang menjelaskan siapa? Bukunya taruh aja dulu, ntar ambil lagi. Mic-nya siapa yang pegang? Oh iya. Siapa yang berbicara? Udah hidup. Selamat pagi teman-teman, saya akan Mohon perhatian, panggilan kepada anak Alicia 7H dan Ayu Sinta Yoni kelas 7F. Harap ke sumber suara. Alicia dan Sinta Yoni. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Pagi luar biasa, Spensi. Saya akan mempresentasikan lembaga sosial dari sebelum ke materi kita memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Imade dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Imade Irawan dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Igit. Menjelaskan apa itu lembaga sosial. Lembaga sosial adalah sistem norma dan aturan yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat. Lembaga sosial juga dikenal sebagai ketan. Lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan, salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antara manusia saat mereka menjalani, dan dilanjutkan oleh teman saya. Tinggiin dikit lah biar kasihan teman yang merunduk. Saya akan membacakan beberapa contoh lembaga sosial di masyarakat, yaitu lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga agama, lembaga politik, lembaga budaya. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Coba geser sedikit biar dilihat sama teman-temannya semua, terutama kan yang kelompok lain. Lembaga dari situ, ya. Lembaga sosial memiliki beberapa fungsi, di antaranya memelihara nilai-nilai masyarakat, mengarahkan perilaku individu dalam masyarakat, menjaga keselarasan dan harmoni antara individu dan lingkungan sosialnya. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang bertanya? Ada nggak yang bertanya? Dari kelompok mana? Anindia. Kelompok menulis ya? Ya. Perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan diri yang bertanya, perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niputu Anindia Prasara Tunggadewi, nomor absen 27 dari kelompok menulis. Jadi pertanyaan saya adalah, apa saja contoh lembaga sosial di masyarakat? Saya akan menjawab pertanyaan dari Anindia. Contoh lembaga sosial di masyarakat: lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga agama, lembaga politik, lembaga budaya. Apakah ada yang bertanya lagi? Dari kelompok video. Perkenalkan, nama saya Idewo Ayu Pratnya Pramesti, nomor absen 3 dari kelompok video. Jadi pertanyaan saya adalah, apa yang dimaksud lembaga sosial?
Lembaga sosial adalah sistem norma dan aturan yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat. Lembaga sosial juga dikenal sebagai lembaga kemasyarakatan. Benar? Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Nggak ada yang bertanya lagi? Cukup berarti ya, udah paham ya tentang lembaga sosial yang dipresentasikan oleh kelompok menggambar. Jadi mereka menggambar dengan menggunakan apa ini? Apa kertas folio ya, kreatif ya. Beri tepuk tangan dulu. Silakan kembali ke tempat. Taruh situ. Kelompok video dan kelompok menggambar. Satu kelompok lagi yang belum presentasi. Kelompok menulis ya. Oh sebentar ya. Ini pakai baju, ini pakai bag, ini pakai nulis. Siapa yang berbicara? Saya. Mana pakai mana? Ini pakai baju, ini pakai bag, mundur, ini pakai slasher aja nih. Pagi lagi. Selamat pagi teman-teman. Pagi, luar biasa, Spensi, Jaya, yes. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pagi ini kami akan mempresentasikan tentang peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nimade Nadia Ari Utami, 26, dan teman saya. Saya Niputu Ania Prasara Tunggadewi, nomor 27, dan teman saya. Saya Niputu Ratna Widiantari, absen 28. Jadi dari regu menulis diwakili oleh 3 orang ya. Silakan lanjut. Itu nggak diperkenalkan. Jadi di kelompok menulis ada 8 anggota. Yang pertama, Putu Nadia Ananda Putriani, nomor absen 30. Berdiri. Selanjutnya ada saya sendiri, lalu Ratna, lalu Niputu Silpa Divianti, Niputu Anindya Prasara Tunggadewi, Nikadek Melani, Dispen, Igede Teja Arimbawa, dan Davino Afdal Nahrul Ahyat Al-Hidayat. Yang pertama, saya akan membaca tentang pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial adalah seperangkat aturan atau tata cara yang dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Sederhananya, lembaga sosial ini seperti aturan main dalam kehidupan bermasyarakat yang membantu kita hidup berdampingan dengan orang lain. Selanjutnya akan dibaca oleh Anindya. Fungsi lembaga sosial. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua, menjaga ketertiban. Yang ketiga, mensosialisasikan nilai. Yang keempat, melestarikan budaya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ratna. Contoh lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, peranan lembaga keluarga adalah membimbing anggotanya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik atau budaya di mana mereka tinggal. Apabila semua anggota keluarga dapat menyesuaikan diri, maka kehidupan masyarakat akan menjadi aman dan tentram. Yang kedua, peranan lembaga agama dengan cara menyeimbangkan kehidupan manusia antara dunia dan akhirat, mengenalkan konsep menjaga lingkungan alam dalam kegiatan beragama, dan mengajak pemeluk agama untuk menerapkan kehidupan ramah lingkungan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Yang ketiga, peranan lembaga ekonomi yaitu dengan cara melakukan pelestarian sumber daya alam yang bisa menjadi sumber keuntungan. Melakukan pelestarian sumber daya alam secara efektif dan seefisien mungkin supaya mendapat keuntungan dan tidak merusak alam. Yang keempat, peranan lembaga pendidikan yaitu menjaga dan melestarikan alam melalui pendidikan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Mengajari cara mengolah dan melestarikan sumber daya alam yang baik. Yang kelima, peranan lembaga politik, yaitu adanya suatu undang-undang yang dapat mengatur dan melindungi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Undang-undang tentang sumber daya alam bertujuan untuk melindungi sumber daya alam supaya tidak dieksploitasi secara berlebihan. Peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam adalah lembaga sosial dapat menjadi norma-norma atau aturan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Norma-norma ini dapat mengatur penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan tidak berlebihan. Adapun contoh norma-norma dalam pemanfaatan sumber daya alam, yaitu manusia harus menghargai makhluk hidup lain, ketersediaan sumber daya alam yang terbatas, pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan daya regenerasinya, serta manusia harus berperan aktif dalam menjaga sumber daya alam. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Wahyu, kerasin dikit suaranya. Perkenalkan, nama saya Imade Wahyu Derawan dari kelompok Mengamar. Saya akan bertanya, apa yang dimaksud peranan lembaga keluarga? Apa yang dimaksud dengan peranan lembaga keluarga? Jadi apa yang dimaksud dengan peranan lembaga keluarga? Peran lembaga keluarga adalah Saya akan menjawab pertanyaan dari Wahyu. Peran lembaga keluarga adalah untuk memelihara dan membimbing anggotanya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik atau budaya di mana mereka tinggal. Benar? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Membelakangi yang bertanya. Perkenalkan, nama saya Dewa Yocaputra Danaswari dari kelompok video. Saya akan bertanya, apa peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam? Peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Ocha. Peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam adalah lembaga sosial dapat menjadi norma-norma atau aturan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Apakah benar? Baik, karena tidak ada yang bertanya lagi, saya akan menutup presentasi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Beri tepuk tangan dulu. Berarti kelompok sudah presentasi. Jadi masing-masing ada yang memang senang menyampaikan sesuatu dengan cara menggambar. Tadi sudah ya, sesuai pemetaan yang sudah Ibu lakukan. Ada sekian orang yang memang senang menyampaikan, memiliki gaya belajar yang dengan cara menggambar ya. Tapi yang disampaikan pun sama kan? Bisa dipahami? Bisa. Nah, yang senang menyampaikan sesuatu atau belajar dengan cara menulis. Jadi tadi sudah diwakilkan dengan cara menampilkan PowerPoint. Ini PowerPoint-nya menggunakan Canva ya. Ya, jadi sangat bagus. Beri tepuk tangan dulu ya.
yang senang atau memiliki gaya belajar dengan visual ya, dengan membuat video. Jadi itu tadi yang sudah disampaikan. Sekarang Ibu akan keluar dulu, bentar ya. Materi peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Itu ada lembaga pendidikan. Kemudian mengelola dan meningkatkan kesadaran. Itu di dalam lembaga pendidikan berperan dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga sumber daya alam. Perlu nggak dijaga sumber daya alam itu? Kenapa harus dijaga? Kenapa sumber daya alam itu harus? Agar tidak sumber daya alam agar tetap lestari. Baik cagar budayanya. Kemudian Ibu lanjut ya. Lembaga keluarga. Nah, di dalam lembaga keluarga ini tuh mengajarkan nilai konservasi. Kenapa? Di dalam keluarga itu merupakan unit dasar masyarakat. Itu tempat belajar pertama bagi seseorang. Setiap orang di mana dia belajar pertama kali? Sebelum dia masuk ke lingkungan, di keluarga. Yaitu pada siapa yang mengajarkan dalam keluarga? Orang tua kan? Nah, ibu yang melahirkan, ayah yang ikut juga merawat kita. Orang tua itu berperan mengajarkan anak-anak tentang cara sederhana untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Contohnya ada apa enggak? Apa yang dikasih cara apa yang dikasih oleh orang tua untuk menjaga sumber daya alam? Pernah nggak di rumah? Jangan merusak tanaman, buang sampah sembarangan. Kemudian jangan gunakan air seperlunya. Itu kan bisa kan? Kalau memang tidak perlu ya matikan keran. Mungkin orang tua kalian cerewet ya seperti itu ya. Matikan lampunya sebelum ini, sama di sekolah juga sama. Mungkin Ibu Pak Saryadi sering bilang seperti itu. Sebelum pulang matikan kipas, lampu. Nah seperti itu. Nah kemudian lanjut, lembaga ekonomi mengelola sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi. Jadi lembaga ekonomi ini berperan dalam mengelola sumber daya alam untuk kepentingan siapa? Kepentingan masyarakat. Jadi kepentingan masyarakat melalui kegiatan, ada 3 kegiatan ekonomi. Masih ingat nggak? Ini pelajaran kelas 7 nih. Ada 3 kegiatan atau tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Ada yang disebut dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya manusia. Nah, di situ juga ada lembaga keluarga. Apa peran lembaga keluarga dalam Kemudian tempat sosialisasi pertama. Nah, tempat sosialisasi pertama. Lembaga keluarga itu berperan sebagai tempat sosialisasi pertama bagi anak-anak. Apa maksudnya? Tempat sosialisasi pertama. Apa ya? Tempat membimbing anak-anak. Ada yang lain nggak? Nah, di lingkungan keluarga ini anak-anak diajak untuk memahami lingkungan lebih luas. Mungkin saja beda-beda cara orang tuanya ya. Ada yang mungkin setiap liburan diajak membuat kebun, diajak berkebun hidroponik dan lain sebagainya. Mungkin ada yang suka orang tuanya menanam anggrek, diajak anaknya ikut menanam anggrek.
Itu. Nah. Lanjut ya. Nah, ada lembaga pendidikan, pengembangan sumber daya manusia. Lembaga pendidikan memiliki peran yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Dalam lembaga ini, seseorang dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengembangkan karirnya dan meningkatkan kualitas hidup. Dan yang keempat, lembaga politik. Itu mengatur kekuasaan dan wewenang. Jadi lembaga politik ini merupakan suatu badan khusus yang mengatur pelaksanaan kekuasaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Tujuannya apa? Apa tujuannya? Halo? Apa tujuannya? Agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Jadi contohnya itu ada di sekolah ya, ada tata tertib. Dalam kepolisian itu ada apa? Ada undang-undang juga kan, ada pasal yang mengatur. Lanjut. Nah, jadi lembaga ekonomi mengatur hubungan antar manusia. Lembaga ekonomi itu mengatur hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan bertujuan mengatur bidang-bidang ekonomi dalam mencapai kehidupan yang sejahtera. Jadi dengan kita melaksanakan lembaga sosial memainkan peran yang sangat penting di dalam pengelola dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, serta membantu menjaga berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi dengan melaksanakan kita berperan aktif dalam lembaga sosial, kehidupan masyarakat itu akan mencapai kesejahteraan. Nah, kemudian ada refleksi peserta didik. Refleksi peserta didik. Kertasnya masih, Nak? Masih? Oh, masih. Nah, silakan itu ditulis refleksi untuk peserta didik. Apa yang anak-anak dapatkan dari pembelajaran hari ini? Bisa dibaca? Bisa dibaca yang di belakang? Bisa. Iya. Pembelajaran hari ini. Kemudian apa yang akan kamu lakukan setelah memahami pelajaran hari ini? Bagaimana menurut kalian yang paling sulit dari pelajaran hari ini? Kemudian apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Yang kelima, kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini?
Mohon ANBK sesi 2 silakan masuk ke ruang komputer. ANBK sesi 2. Kemana? Oh, silakan ditempel. Yang sudah keluar naik biar temannya bisa. Yang sudah nempel silakan kembali. Orang kipas anginnya menghadap ke sini kan dia yang jatuhin. Sudah semua? Sudah? Ibu lihat ya. Yang sudah anak-anak tulis mulai dari kuning ya. Tentang pemahaman lembaga sosial. Apa yang anak-anak dapat pelajari. Jadi pemahaman lembaga sosial, peran lembaga sosial, terus mempelajarinya lagi saat presentasi. Bagaimana menurut kalian yang paling sulit saat presentasi? Sulit presentasi ya, sulit. Kemudian yang nomor 4, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Mencari informasi yang lebih agar semakin memahami. Yang 5, kepada siapa kamu akan meminta bantuan? Kepada guru atau kepada teman yang sudah mengerti tentang materi pembelajaran. Nah, ini ada juga yang menulis dapat mengetahui peranan lembaga sosial. Kemudian mempelajari lebih dalam supaya lebih paham. Bagaimana yang menurut kalian yang paling sulit? Tidak ada yang sulit. Tidak ada, katanya bagus banget. Kemudian mengulangi pelajaran itu supaya materinya lebih jelas. Kepada siapa kamu baru minta bantuan? Kepada guru dan teman. Ini tentang apa yang kamu pelajari, yaitu tentang lembaga sosial. Yang nomor 2, akan aku pelajari lagi agar lebih paham. Yang ketiga, tentang lembaga manusia. Kemudian mempelajari lagi di bagian yang tidak aku ngerti. Yang kelima, kepada teman dan guru. Hanya sebagian ibu bacakan ya. Jadi dari refleksi yang sudah anak-anak sampaikan tadi dan sudah ibu bacakan tadi pula, kita lihat yang berikutnya ya. Nah, refleksi guru. Ada yang harus kalian tulis. Masih kertasnya? Masih? Masih, silakan ditulis itu. Apakah menurut kalian pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah yang paling berkesan pada pembelajaran hari ini? Jadi tujuannya ini adalah kita sama-sama bisa mengetahui kekurangan, di mana kekurangan kita masing-masing.
Ayo 1 menit. Ayo 1 menit. Apakah menurut kalian pembelajaran hari ini menyenangkan? Ini. Kita buat di tempat lain aja ya. Iya. Kemudian yang hijau. Yang sudah silakan boleh bawa ke depan. Dijejerin aja dia. Yang semua sudah ya. Jadi rata-rata, apakah menurut kalian pembelajaran hari ini menyenangkan? Sangat menyenangkan. Ya, menyenangkan. Ya, menyenangkan. Menyenangkan. Adakah yang tidak senang? Oh, semua menyenangkan. Tepuk tangan dulu. Berarti semua senang ya. Yang kedua, apa yang paling berkesan pada saat pembelajaran hari ini? Ada yang bilang saat melihat presentasi dari teman dan menyampaikan materi dari guru yang unik dan berkesan menarik untuk dilihat. Berarti bu gurunya unik ya, unik. Kemudian karena presentasinya ada yang berkesan dengan belajar dengan berdiskusi bersama teman. Ada yang bilang senang duduk berkelompok seperti ini. Ya, jadi tidak melihat punggung teman ya semuanya kan. Kalau berbaris begitu kan punggung temannya dilihat semua. Dihalangi lagi. Pada saat bertanya. Gimana maksudnya nih pada saat bertanya? Yang paling berkesan adalah bagaimana cara kita menyampaikan tugas ini melalui presentasi. Yang terakhir ada berkesan saat membuat video. Jadi ada apa? Kesenangan tersendiri ya, kesan-kesan sendiri pada saat anak-anak membuat tugas-tugas yang ibu berikan. Lanjut ya. Nah, jadi dari pembelajaran tadi ibu kasih satu kesimpulan. Jadi lembaga sosial itu memainkan peran yang sangat penting. Mohon perhatiannya dulu. Ayo konsentrasinya dulu ke sini. Lembaga sosial memainkan peranan yang sangat penting mengelola dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta membantu menjaga berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi dengan kita menerapkan atau memegang peranan penting juga dalam lembaga sosial, itu kita akan bisa atau masyarakat akan mampu mencapai apa? Kesejahteraan dalam masyarakat. Lanjut ya. Nah, jadi itu pelajaran kita hari ini. Ibu sampaikan terima kasih kepada
anak-anak semua. Jadi sebelum kita akhiri, Ibu tutup lagi dengan doa. Silakan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Semangat. Terima kasih ya untuk pembelajaran. Untuk tugas selanjutnya, Ibu akan share di grup. Silakan anak-anak nanti buka grupnya. Terima kasih. Om Santi Santi Om.